Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helma Rahmawati Yusuf dari kelas PES 3B, Fakultas Psikologi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Di sini eh, saya akan mereview film Hope berdasarkan materi teori psikologi perkembangan anak. Sebelum ke reviewnya, bisa disimak dulu trailer film Hope tersebut. Selamat menyaksikan. 학교에 등교하던 초등학생 여아를 납치해 인근 공사장으로 끌고 가 성폭행한 혐의를 받고 있습니다. 살았다. 저런 뉴스까지 나와가 세상 사람들이 다 알아보면 안 되는 우리 소영을 어쩌? 예, 아버님 되시죠? 인터뷰 좀 할 수 있을까요, 아버님? 와, 영장이 안 나오는데! 내가 충분치 않아요. 조사를 받으라고. 아가 그 끔찍한 일 다시 떠올리게. 그게 안 키우는 아빠가 할 일이야. 손 그러고 있는 게 창피하나? 아빠인데 뭘 창피하게 생겼을까? 아이 심리 상태가 불안할 텐데 몸의 치료랑 같이 마음의 치료도 필요한데 세상 많고 많은 와중에 왜 하필 우리 아한테만 이런 일이 났을까? 정말 아무 기억도 나질 않습니다. 12년의 차. 소원을 빌어 다시 아프지 않길. Selanjutnya, film Hope ini menceritakan seorang anak perempuan berusia 8 tahun, kelas 2 SD yang bernama Sowon. Setelah itu, ayahnya bekerja sebagai buruh pabrik dan ibunya ini bekerja sebagai penjaga toko yang berada di depan rumahnya. Sowon ini anak yang ceria, baik, pintar, dan juga mandiri. Karena setiap Sowon berangkat dan pulang sekolah itu tidak diantar oleh ayah maupun ibunya karena mereka sibuk bekerja. Pada suatu waktu saat itu cuacanya sedang tidak mendukung karena sedang hujan deras. Setelah itu Sowon yang telat pergi ke sekolah, ibunya pun menawarkan diri kepada Sowon untuk mengantar Sowon ke sekolah, tetapi Sowon menolak karena Sowon bisa melakukan itu sendiri. Setelah itu ibunya berpesan jangan melewati gang yang sempit dan becek, lewatilah jalan yang besar. Sowon mengiyakan. Setelah itu Sowon berjalan ke sekolah. Setelah itu Sowon berhenti sejenak dan melihat ke sekeliling bahwa sudah tidak ada lagi anak atau anak-anak sekolah yang sedang berjalan menuju sekolah tersebut. Pada saat Sowon berhenti di depan konstruksi yang terbengkalai dekat sekolahnya Sowon ini, Sowon bertemu dengan pria tua. Setelah itu pria tua ini meminta kepada Sowon untuk berbagi payungnya. Awalnya Sowon menolak karena pria tua ini tidak dikenalnya dan Sowon sedang buru-buru ke sekolah karena dia terlambat. Setelah dia bingung antara memberikan bantuan atau tidak kepada pria tua ini, akhirnya Sowon memberikan atau berbagi payung dengan pria tua ini karena
Sowon kasihan kepada pria tua ini karena pria tua ini tuh badannya sudah basah kuyup. Setelah itu ternyata di balik si pria tua ini meminta berbagi payung kepada Sowon. Pria tua ini memiliki niat yang jahat. Setelah itu Sowon dibawa ke tempat konstruksi terbengkalai ini oleh pria tua tersebut. Setelah itu Sowon mendapatkan kekerasan seksual dan kekerasan fisiknya hingga berlumuran darah. Setelah itu setelah pria tuanya pergi, Sowon ini menelpon polisi. Setelah itu ayah dan ibunya Sowon ini tidak menyangka terhadap apa yang menimpa putrinya ini. Setelah itu Sowon ini mengalami trauma psikisnya dan harus mengalami cacat permanen karena harus menerima atau dioperasi pengangkatan anus dan usus besarnya. Jadi seumur hidupnya Sowon harus menggunakan kantong kolostomi. Dari peristiwa tersebut, Sowon sempat mengalami trauma yang membuatnya tidak mau bertemu dengan laki-laki, termasuk ayahnya. Setelah itu ayah dan ibunya melakukan berbagai cara agar Sowon ini kembali seperti dulu, dengan meminta bantuan tempat atau layanan psikologi. Sowon lambat laun kembali pulih dan kembali ceria seperti sebelumnya. Di sini ada perkembangan dari diri yang terdiri dari harga diri. Di sini harga diri menurut Erikson, faktor utama yang menentukan harga diri adalah pandangan anak-anak terhadap kapasitasnya untuk kerja produktif. Di tahap keempat dari perkembangan psikososial ini difokuskan kepada industri versus inventory, yaitu kerja keras lawan rendah diri, yang mengharuskan anak belajar menghasilkan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di budaya mereka atau menghadapi perasaan rendah diri. Sama seperti Sowon yang berusia 8 tahun yang sedang berada pada tahap ini. Selanjutnya yang kedua itu perkembangan emosional. Di usia 7 atau 8 tahun, anak secara khusus peka terhadap perasaan malu dan bangga, dan mereka memiliki pandangan yang jelas tentang perbedaan antara rasa bersalah dan malu. Emosi tersebut memengaruhi pandangan mereka terhadap diri mereka sendiri. Setelah itu, di pertengahan masa anak-anak, anak mulai menyadari aturan-aturan budaya mereka tentang ekspresi emosi yang dapat diterima. Anak belajar tentang apa yang membuat mereka marah, takut, atau sedih, dan bagaimana orang lain bereaksi dalam menampakkan emosi tersebut. Serta mereka belajar berlaku sesuai budayanya. Sama seperti Sowon pada saat ayahnya tidak jadi membantu mengikat rambutnya, Sowon merasa marah dan kesal. Selanjutnya, perilaku prososial. Di sini anak cenderung menjadi lebih berempati dan lebih cenderung berperilaku prososial
di pertengahan masa anak. Sikap empati memperlihatkan program dalam otak anak normal. Sama seperti orang dewasa, empati dihubungkan dengan pengaktifan prefrontal pada anak berusia 6 tahun. Setelah itu, anak-anak dengan harga diri yang tinggi cenderung menjadi lebih ingin menjadi relawan untuk membantu mereka yang kurang beruntung dibandingkan mereka. Sama seperti pada saat Sowon membantu pria tua dengan berbagi payung dengannya. Selanjutnya ada anak dalam keluarga. Di sini yang pertama ada suasana atau atmosfer keluarga. Ini pengaruh paling penting dari lingkungan keluarga pada perkembangan anak yang berasal dari suasana dalam rumah. Misalnya seperti anak mengalami hal yang buruk, itu dapat menunjukkan tingginya tingkat perilaku internalisasi. Contohnya itu munculnya kecemasan, depresi, ketakutan, seperti pada saat Sowon telah mengalami peristiwa itu. Sowon mengalami ketakutan dan kecemasan jika bertemu dengan laki-laki, termasuk ayahnya juga. Selanjutnya ada dampak-dampak pekerjaan orang tua. Kebanyakan studi tentang hubungan pekerjaan orang tua dengan kesejahteraan anak difokuskan pada pekerjaan ibu. Dampak dari pekerjaan ibu tergantung banyak faktor, termasuk usia anak-anak, jenis kelamin, temperamen, dan kepribadian. Pada saat pekerjaan ibunya Sowon menjadi penjaga toko, yang tokonya itu tepat di depan rumahnya. Hal ini agar ibunya tetap bisa mengurus Sowon. Yang terakhir ada anak dalam kelompok sebaya. Di masa pertengahan anak ini, kelompok sebaya menjadi identitasnya. Berkelompok adalah bentuk umum yang terjadi pada anak-anak yang tinggal berdekatan dan pergi ke sekolah bersama, serta seringkali terdiri dari anak-anak dari ras atau etnis serta kondisi sosial ekonomi yang sama. Seperti halnya teman Sowon yang laki-laki itu memiliki teman atau berkelompok dalam berteman. Yang pertama ada dampak positif dan negatif hubungan dengan sebaya. Saat anak mulai menjauh dari pengaruh orang tua, kelompok sebaya membuka pandangan baru dan membebaskan mereka melakukan penilaian yang mandiri dengan membandingkan diri mereka sendiri dengan teman sebayanya. Sama seperti pada saat Sowon membandingkan dirinya yang tidak mempunyai teman dengan teman laki-lakinya yang berteman secara berkelompok. Sisi negatif hubungan dengan sebaya yaitu bisa memperkuat prasangka, yaitu sikap kurang baik terhadap anggota kelompok di luar dirinya. Yang kedua ada popularitas. Popularitas menjadi sangat penting di pertengahan masa anak. Anak sekolah yang sebayanya menyukai mereka lebih baik dari penyesuaian diri ketika masa remaja nanti. Seperti halnya pada saat Sowon dirawat di rumah sakit, teman-temannya itu memberi dukungan dan semangat dengan cara menempelkan tugas atau kata-kata semangat di depan toko ibunya. Hal ini dapat diartikan bahwa Sowon itu populer di kalangan teman-temannya. Yang ketiga ada persahabatan. Anak mungkin menghabiskan banyak waktu luang dalam kelompoknya, tapi hanya sebagai individual untuk berteman. Popularitas adalah opini kelompok sebaya mengenai seorang anak, tetapi persahabatan memiliki dua arah. Contohnya seperti Sowon dan teman laki-lakinya.
yang setelah Sowon sembuh, dia menjadi berteman baik dengan teman laki-lakinya. Saya cukupkan saja review berdasarkan materi teori psikologi perkembangan anak ini. Saya ucapkan terima kasih, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.